Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A2 ingin mempresentasikan mata kuliah agama Islam dengan tema memahami peran agama Islam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agung Setio Budi, absen 34, dan rekan saya Dianur Aziza, nomor absen 37. Saya Alfarizki Nanyatri Alfi, absen 40. Pandangan tentang persatuan di antara sesama warga negara. Persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting di dalam masyarakat Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia bahkan dituliskan pada sila ketiga Pancasila. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia menjelaskan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah sebagai pengikat yang menjadi keutuhan nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai akibat yang dapat terjadi apabila tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Berikut sebab dan akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi lebih mudah masuk dalam jurang disintegrasi nasional. Kedua, lingkungan akan menjadi rusuh, mencekam, dan penuh huru-hara. Yang ketiga, sikap toleransi tidak akan dapat tercipta di lingkungan masyarakat. Keempat, banyak masalah-masalah yang akan timbul dari dalam negeri maupun luar negeri, yang mana masalah tersebut akan sukar dicegah dan ditanggulangi. Kelima, pertumbuhan negara akan terhambat. Keenam, keamanan dan ketahanan nasional akan melemah. Yang ketujuh, setiap orang tidak dapat menjalankan aktivitas, hobi, kebutuhan, bahkan menganut kepercayaannya dengan baik. Persatuan adalah ajaran agama Islam yang wajib disampaikan para ulama di bumi Indonesia, baik pada era penjajahan, kemerdekaan, dan milenial sekarang ini. Persatuan harus terus digaungkan para ulama demi mengusir berbagai paham jahat dan kekerasan yang ingin merusak keutuhan negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Adapun manfaat mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah: 1. Membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. 2. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan akan membuat perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi lebih indah. Pandangan tentang persatuan antar manusia di muka bumi. Manusia ialah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga tidak bisa lepas dari lainnya. Jika dilihat dari asal manusia yang satu juga setelah berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang memenuhi bumi, manusia tidak seharusnya membeda-bedakan sesamanya dengan dalil apapun, seperti perbedaan keturunan ras, suku, agama, dan sebagainya. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun berdampingan. Justru karena perbedaan itu mendorong manusia untuk saling mengenal, berhubungan, dan saling berlomba dalam kebaikan. Dalam hubungan bermasyarakat, sikap dan perilaku juga sangat diperhatikan. Dianjurkan untuk membina hubungan baik, menolong, dan saling tenggang rasa, bebas melakukan sesuatu dengan memperhatikan, menghormati hak dan kebebasan orang. Persaudaraan antar sesama non-muslim. Dalam agama Islam, umat muslim diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, termasuk mereka yang non-muslim. Tidak ada larangan bagi umat muslim untuk berbuat kebaikan kepada non-muslim, bertetangga, bergaul, bahkan bersahabat, selama mereka tidak mengajak kepada hal yang berbau maksiat atau melarang umat muslim beribadah. Terdapat pada Quran surah Al-Mutahanah ayat 8-9. Persaudaraan antar sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah ialah konsep persaudaraan atau hubungan antara sesama umat manusia. Ukhuwah Islamiyah terbentuk dan dijalani dengan dasar akidah dalam bentuk persahabatan. Pengertian ukhuwah Islamiyah adalah suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat muslim walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Tujuan ukhuwah Islamiyah adalah membangun kerukunan sesama umat muslim. Tujuan ukhuwah Islamiyah dapat terwujud apabila hubungan persaudaraan ini ditujukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang mendorong hal tersebut ialah karena iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Ayat Al-Quran tentang ukhuwah Islamiyah terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 48 dan juga Surah Al-Hujurat ayat 10. Hakikat ukhuwah Islamiyah: yang pertama, nikmat Allah Subhanahu wa taala; yang kedua, merupakan arahan Rabbani; yang ketiga, merupakan cerminan kekuatan iman. Peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, perintah untuk bersatu. Islam melalui Al-Quran menganjurkan agar antar kelompok, antar golongan, maupun antar partai mau melakukan ta'aruf atau perkenalan. Terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103. Untuk yang kedua, larangan untuk saling curiga. Islam melarang pada semua orang baik dalam kapasitasnya sebagai individu, sebagai kelompok sosial maupun kelompok yang lain, termasuk kelompok politik, untuk saling curiga, saling melecehkan atau sejenisnya. Terdapat dalam Quran Surah An-Najm ayat 28. Selain itu, peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara 1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama, sehingga lebih terpadu dan integral, sehingga sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang harmonis dan saling menghargai dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan beragama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi. 4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan. 5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa, serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa prinsip yang diajarkan Al-Quran untuk tujuan tersebut antara lain: 1. Prinsip persatuan dan persaudaraan. 2. Prinsip persamaan. 3. Prinsip kebebasan. 4. Prinsip tolong-menolong. 5. Prinsip perdamaian. Dan 6 adalah prinsip musyawarah. Agama dapat membantu persatuan bangsa jika 1. Umat berbagai agama mempunyai komitmen bersama dalam persatuan bangsa dengan pemahaman yang sama tentang konsep dan wawasan kebangsaan Indonesia dengan segala implikasinya. 2. Jika umat berbagai agama mempunyai komitmen bersama pada cita-cita keadilan dan kesejahteraan, kita bersama-sama berjuang menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan umum sebagai perwujudan cinta kasih dan pengabdian kepada sesama. Pada gilirannya, hal itu merupakan penjabaran iman, cinta kasih, dan pengabdian kepada Tuhan, sekalipun melalui agama yang berbeda-beda. 3. Jika umat berbagai agama dapat mengembangkan pemahaman bersama tentang kedudukan agama dalam negara Pancasila. Ini meliputi pengertian tentang Undang-Undang Dasar 1945, terutama ideologi Pancasila, sebagai sumber hukum dan tentang kebebasan beragama serta implementasinya secara konsisten. 4. Mengembangkan kebersamaan dalam pengertian itu dengan segala implikasinya yang luas, merupakan masalah yang kompleks. Hal itu akan memerlukan proses dialog terus-menerus dengan kejujuran, keterbukaan, ketekunan, kesabaran, dan kehendak baik semua golongan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.